Oke. Halo, Mas Ihsan? Mas Ihsan Habibur Rahman? Ini kemana nih, Mas? Ikut kuliah atau enggak? Oke, lama ya ternyata. Pak, kata Mas Ihsan, wifi-nya error, restart mulu dari tadi. Oke, Mbak Aulia dulu, enggak apa, silakan. Saya jelasin 4.4 ya, Pak. Silakan. Cinta screen ya, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Ya, silakan. Jadi diketahuinya masanya CaCO3 itu 10.000 kg. Terus berat molekulnya itu 100 gram per mol. T0-nya 50 derajat Celcius, T-nya 880 derajat Celcius. Nanti dari BM-nya sama masanya diketahui jumlah molnya. Terus yang ditanya itu kalor yang diperlukan. Jadi dari tabel C2 itu diketahui nilai A-nya itu sama dengan 12,572, B-nya 2,637 kali 10 pangkat min 3, C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan min 3,120 kali 10 pangkat 5. Nah, nyari delta H-nya itu pakai yang integral dari CP per R dt. Nanti pakai yang persamaan 48. Dimasukin ke persamaan 48, nanti diketahui delta H-nya sama dengan 94408,992 Joule per mol. Q-nya nanti delta H dikali dengan jumlah molnya dan diperoleh hasil 9440899 kilojoule atau 9,4408 kali 10 pangkat 6 kilojoule. Oke, yang lain silakan berkomentar ya yang lain. Apakah sama atau beda? Ya, mungkin pesan saya sebaiknya digambar enggak apa-apa Mbak supaya lebih jelas ya. Kalau sebelumnya kan saya berikan petunjuk untuk 4.4 itu digambar ya. Gambar aja sistem kotak itu, kemudian ada key masuk karena key-nya ini diperlukan sehingga key masuk ya, key masuk ke dalam sistem, di mana sistem tersebut pada temperatur awal 50 derajat Celcius, temperatur akhir 880 derajat Celcius. Nah, itu perlu digambar ya supaya lebih jelas visualnya. Nilai ABCD dari tabel sekian, nilai tau sudah sesuai, delta H sama dengan, nah ini ada komentar, delta H sama dengan integral T0 sampai T CP per R kali delta T. Ada yang ingin berkomentar tentang rumus itu? Mas Ihsan sudah bisa masuk? Belum. Kan ada berkomentar delta H sama dengan integral T0 sampai T CP per R kali delta T. Mas Tommy ingin berkomentar terkait rumus itu? Mas Tommy Arbiansyah? Ya, Pak. Ingin berkomentar? Silakan. Delta H sama dengan integral tadi. Nah, tadi menyimak ya Mas ya? Iya Pak. Iya. Saya coba ditanggapi. Yang mana tadi? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Itu delta H-nya Pak. Ada yang dikomentari. Ada komentar enggak? Kalau ada seperti apa? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu kalau punya saya itu
Q sama dengan NR, lalu CP per R, DT diintegralkan dengan batas T0 sampai T. Alasannya kenapa? Ya di rumus kalau CP per R itu ada R-nya, Pak, di depannya. Sehingga kalau Mbak siapa tadi? Mbak Aulia nulis rumus delta H sama dengan integral T0 sampai T, CP per R kali DT, ada komentar nggak? Kurang R-nya di sebelahnya integral, Pak. Mbak Aulia bisa ditanggapi, Mbak? Suaranya kecil, bisa lebih didekatkan mikrofonnya. Ya, betul ya. Jadi delta H, kita ingat basis rumusnya dulu. Kalau kita dari dulu sudah kenal ya, kalau delta H itu sama dengan MCP delta T atau sekedar CP delta T ya, tergantung nanti satuannya per mol atau per kilo atau tanpa persatuan mol atau persatuan massa gitu ya. CP delta T. Nah, ketika Mbak Aulia menuliskan rumus delta H sama dengan integral, lalu apakah ini sama dengan CP delta T? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah kalau seperti ini, CP delta T per R gitu ya. Jadi bukan delta H namanya. Kalau rumusnya seperti ini. Sehingga benar tadi kata Mas Ihsan, kalau menggunakan rumus ini, berarti dikalikan R di depannya. Dikalikan R di depannya. Bisa dipahami Mbak Aulia? Iya, Pak, paham. Nah, saya bisa anut nggak di sini ya? Anut. Itu ada 2 baris yang kurang tepat itu, Mbak. Enggak apa, nanti saya coret-coret aja di PPT saya. Maaf nih. Oke, udah bisa. Jadi yang pertama itu delta H sama dengan R dikali integral dari 0 sampai T CP per R kali delta T, sehingga R-nya kan akan saling mencoret gitu ya. Sehingga menjadi integral CP delta T. Kemudian yang baris yang kedua, coba Mbak Aulia bisa ditunjuk. Saya arahkan kursornya. Mana kursornya? Mana itu kursornya? Nggak kelihatan? Ini, Pak. Di mana? Coba sambil diomongkan. Pojok kanan, tengah, kiri, atas, bawah, supaya saya bisa lihat. Kursornya Mbak Aulia di mana? Ini, Pak, di delta H yang atas. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan nih, Pak. Nggak kelihatan. Coba tunjuk ke Gmail itu kursornya. Kelihatan nggak? Sudah? Sudah, Pak. Sudah saya tunjuk. Oke. Nggak kelihatan situ kursornya. Kelihatan terblok Gmailnya, tapi kursornya tanda panahnya nggak kelihatan. Nah, jadi yang delta tadi perlu dikali R, kemudian yang bawahnya rumusnya itu juga kurang sesuai. Kembali lagi kalau itu kembalikan ke CP delta T nggak bisa ya. Dia R kali CP delta T. Jadi tetap yang di dalam integral itu adalah CP per R gitu ya. Sehingga R-nya saling mencoret akan hilang. Nah, yang di persamaan 4.8 itu adalah nilai CP per R. CPH per R. Ya lebih tepatnya CPH lah, pakai CPH, jangan CP saja. Diikutin saja ya. CPH per R. Jadi R dikali CPH per R kali delta T. Delta T-nya T minus T0. Oke, sudah sesuai T minus T0-nya. Kemudian CP per R-nya ngikutin ya A plus B per 2 T0 dalam kurung tau, dikali tau plus 1 plus C per 3, oke, dan seterusnya. Dimasukkan. Nilai R-nya pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. Temperaturnya sudah Kelvin, sehingga satuannya tinggal Joule per mol. Oke, Joule per mol. Kemudian untuk menghitung nilai Q-nya dikalikan dengan molnya. Jadinya
sekian kilojoule ya. Oke, sudah sesuai. Dari yang lain ada tanggapan? Itu tadi komentar saya penulisan rumus kurang sesuai ya, bisa diperbaiki nanti. Saya beda cara, Pak, tapi hasilnya sama. Bagaimana? Mbak Mega gimana caranya? Saya pakai persamaan yang bukan pakai tol, Pak. Tapi Boleh izin share screen, Pak? silakan. Saya stop ya Pak. Berarti. Ya. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah. Yang mana? Iya, saya pakai rumus yang ini, Pak. Yang? Tapi nanti hasilnya sama, 9,4 kali 10 pangkat 6. Jadi nggak pakai nyari tol, nggak nyari tolnya, Pak. Itu di persamaan berapa? Kalau yang tadi di edisi 6 itu persamaan 4,8 ya, yang ada taunya. Kalau mbaknya ini yang nggak ada taunya, saya pakai edisi 8, Pak. edisi 8, bentar saya cek. Edisi 8, di edisi 6 tidak ada rumus yang seperti itu, tetapi intinya sama. Intinya sama, itu kalau dibuat tahu juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah, Mbak. Pakai 4.8 edisi 8, itu nggak masalah. Oh, iya. Intinya CP per R-nya, ya itu nilainya. CP per R. Nah, ini sudah benar, Q sama dengan N kali R integral itu, N-nya dimasukkan, R-nya masukkan. Oke. Nah, itu sudah tahu ya bahwa kenapa Q sama dengan N dikali delta H. Sudah tahu alasannya ya. Karena kan Q kan bisa jadi Q sama dengan delta U kan bisa juga. Q sama dengan delta H bisa juga. Q sama dengan delta H plus W kan bisa juga ya kalau ngikutin rumus di chapter 3 itu kan panjang. Ini kenapa Q sama dengan N dikali delta H? Silakan Mbak Mega bisa ditanggapi. Bentar, Pak. Soalnya saya ini ngikut yang contoh di buku, Pak, pakai delta H. Oke. Bisa seperti itu, tapi kalau lebih lengkapnya masih ingat di chapter 3 itu ya. Delta EK plus delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W. Itu saran saya sudah di luar kepala gitu ya, kalau sistemnya terbuka. Delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W. Mana yang ada, mana yang tidak ada itu dicoret-coret aja. Nanti akan ketemu bahwa nilai Q sama dengan delta H untuk kasus ini. W-nya kan nggak ada. Perubahan energi kinetik nggak ada. Perubahan energi potensial diabaikan. Ya, sehingga tinggal Q sama delta H saja. Ya, sehingga seperti itu jadinya. Klausulnya seperti itu. Oke, cukuplah untuk 4.4. Silakan 4.2. Mas Iksan sudah bisa masuk. Terima kasih Mbak Mega sharingnya. Mas Iksan belum bisa. Siapa dah? Ya, 4.2 silakan biar lebih cepat nanti. Pak, saya mau mencoba menjawab yang 4.2. Ya, silakan bisa di share screen. Saya izin share screen ya, Pak. Apa udah terlihat ya, Pak? Sudah. Itu kan di 4.2 diketahui Q-nya 800 kJ.
dijadiin ke J dulu, jadinya 800.000. Kemudian molnya 10 mol. Untuk T0-nya 200 derajat Celcius, sehingga dirubah dulu ke Kelvin, jadinya 473,15 Kelvin. Dari tabel C1 itu didapatkan data A sebesar 1,424, B 14,394 kali 10 pangkat min 3, C sama dengan min 4,392 kali 10 pangkat min 6. Pertama itu dicari delta H-nya dulu dari rumus I per N. Delta H-nya jadinya 80.000 Joule per mol. Setelah itu, buat nyari T-nya ini saya pakai trial T-nya dulu, saya trialnya 1200 Kelvin. Nah, dari 1200 Kelvin ini bisa mencari buat cari T-nya, yaitu T trial per T0, yaitu 2,536. Nah, dari ini itu dimasukin ke persamaan 4.8 buat nyari CPH-nya. Setelah CPH-nya udah ketemu, terus dimasukin ke persamaan 4.10 buat nyari T-nya. Hasilnya jadinya 1416. Sedangkan 1416 ke T trial-nya saya tadi itu kan beda jauh, sehingga saya harus iterasi lagi. Iterasi yang kedua ini pakai T-nya itu pakai T yang ini 1416 diper T0-nya tadi 473, sehingga kan pada iterasi kedua T-nya juga berubah. Kemudian untuk iterasi keduanya didapatkan nilai CPH-nya 1365. Maksudnya T-nya diketahuinya 1365. Terus habis itu masih jauh juga dari dari T yang iterasi pertama, maka diiterasi lagi. Ini sampai saya dapat iterasinya sampai iterasi ke-6. Oke. Nilai iterasi ke-5 sama ke-6 ini udah hampir sama, yaitu 1374. Oke. Silakan yang lain ada tanggapan. Terima kasih Mbak Udina. Jadi ya Pak bisa di-scroll ke atas Mbak. Kalau menggambarkan sistemnya kira-kira terbayang nggak Mbak ya? Sistemnya gimana ini? Belum Pak. Sistem skematik aja, bukan sistem itu kan bisa kotak, bisa bulat. Yang masuk sistem apa, yang keluar sistem apa gitu kan. Kemudian key-nya masuk gitu ya. Termasuk juga yang delta H sama dengan key per N itu karena alasannya tadi ya, seperti di 4.4 ya. Ya, Mbak Udina. Delta H-nya kalian bisa ngitung dari nilai key, karena ada hubungan delta H dan key itu tadi. Delta H sama dengan key per N, atau key sama dengan N kali delta H. Nah, sudah, ketika delta H-nya dapat, coba scroll bawah Mbak. CPH per R-nya, oke, pakai 4.8. T1, artinya T trial pertama, bisa diisi sembarang, dikira-kira. Sehingga ketemu nilai T2, masih jauh. T2-nya dipakai ya. Ketemu T3, kemudian T3-nya dipakai di trial ketiga. Coba scroll ke bawah, Mbak. Dipakai di iterasi ketiga. Ketemulah T4. T4 dipakai di iterasi keempat. 376. Oke. Ya, sudah sesuai. Cuman seberapa cepat jawabannya diperoleh itu tergantung dari nilai awal juga ya. Kita tidak tahu nilai awalnya seberapa itu, karena jumlah panas sebesar 800 kilojoule ini agak sulit dibayangkan ya, karena keseharian kita nggak ngerti seberapa besar 800 kilojoule ini. Kemudian etilen 10 mol itu juga seberapa banyak. Ya, caranya sudah benar. Yang lain ada tanggapan? Mbak ada, kenapa Mbak ada?
Mbak Ada ingin berkomentar? Enggak, Pak. Salah kirim. Enggak. Oke. Salah kirim, Pak. Maaf, Pak. Yang lainnya gimana? Cara pengerjaannya seperti ini ya? Iterasinya sampai... coba Mas siapa tadi? Saya sedikit Kalau beda, Pak. saya pakai Goalseek, Pak. Oke, sebentar. Kita diskusikan ya. Misalkan yang pakai Goalseek apa? Mbak Ada? Terus siapa tadi? Mas Ahmad? Iya, saya pakai Goalseek. Coba, kalau pakai Goalseek berapa hasilnya? Temperatur akhirnya? Oke, sama ya, mirip, cuma beda koma. Nah, nanti kalau untuk tugas sih, menurut saya perlu ditulis iterasi seperti ini, tetapi tidak harus sampai ketemu, karena kadang ketemunya itu lama gitu dan panjang. Misalkan sampai iterasi ke 6 ini juga menurut saya cukup panjang. Jadi boleh memakai Goalseek, tetapi perlu ditulis secara manualnya di lembar jawaban kalian gitu ya. Misalkan perlu diiterasi sampai 2 kali saja. 2 kali kok jaraknya masih jauh gitu. Jaraknya masih jauh, misalkan di 1200 sama 1400 itu kan masih jauh. Tapi kalau itu diteruskan, nanti ujung-ujungnya sampai iterasi ke 6 gitu kan. Nah, tergantung nanti waktunya, kalau misalkan kuis atau ujian gitu ya. Tapi kalau ujian, apakah boleh buka Goalseek juga masih belum tahu juga. Oleh karena itu, coba dimaksimalkan dulu dengan cara iterasi seperti ini gitu. Tapi kalau untuk tugas sih menurut saya enggak apa-apa, tetapi tetap ditulis iterasi pertama, iterasi kedua. Kok masih jauh kalau lama? Kalau lama kan berarti nanti makan waktu, kalian bisa langsung katakanlah iterasi keempat itu, ketiga atau berikutnya dengan menggunakan Goalseek diperoleh temperaturnya 1374 gitu. Tapi di atasnya itu sudah diberi iterasi pertama, iterasi kedua, setidaknya 2 kali lah ya, setidaknya 2 kali. Menurut saya seperti itu sih. Ya, itu kalau untuk tugas. Nah, kalau untuk kuis kan belum tentu bisa membuka laptop, tergantung nanti ketentuannya seperti apa, dan juga kalau ada yang bisa menggunakan kalkulator, nggak tahu bisa nggak ya kalkulator dengan persamaan agak panjang seperti ini. Itu menurut saya diawalin aja, iterasi pertama, kedua kan tidak lama itu. Setelah itu kalau ingin kalkulator, ingin Goalseek, kalau misalkan diperbolehkan pakai Excel ya silahkan. Tapi diawali dulu sampai setidaknya 2 sih menurut saya. 2 kan tidak lama ya, 2 kali iterasi. Karena nilai awalnya agak sulit ini, karena tidak tahu etilen 10 mol itu seberapa panas, 800 kJ itu seberapa panas gitu ya. Sehingga apakah suhunya nanti di kisaran 500 derajat, 800 derajat, 1000 derajat, 1500 derajat, saya sendiri juga agak kesulitan untuk menentukan nilai awalnya itu, temperatur awalnya. Nah, itu yang menurut saya. Dari caranya sudah betul. Oke. Silakan kalau ada tanggapan yang lain. Pak, kalau misal pakai Goalseek tapi nanti Excel-nya di screenshot gimana, Pak? Soalnya kan itu banyak banget ya, Pak. Takutnya kalau tebakannya jauh kan berarti nanti iterasinya semakin banyak kan, Pak? Betul. Kalau saya kemarin ngerjain tugasnya pakai Goalseek, tapi Excel-nya saya screenshot, tapi saya kasih penjelasannya juga, Pak. Saya asumsinya berapa, terus dapatnya berapa, seperti itu, Pak. Nanti kalau misal dilihat, insya Allah bisa jelas, Pak. Ya udah nggak apa. Untuk yang pertama kali ini kan kebetulan pertama kali tugas yang ada iterasi yang cukup panjang. Oke, nggak apa-apa lah ada Goalseek-nya. Kalau kalian langsung menampilkan Goalseek-nya saja pun juga nggak apa-apa untuk kali ini. Mungkin nanti untuk next kalau ada iterasi lagi bisa diiterasi sekali 2 kali atau 2 kali. Nanti kalau dirasa panjang di screenshot Goalseek-nya juga nggak apa. Ketemu hasil akhirnya temperaturnya sekian. Gitu. Untuk yang awal ini nggak masalah, langsung Goalseek juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk next-nya bisa dibuat manual dulu. Pak, saya mau tanya. Kalau misalnya iterasinya nilainya tiba-tiba naik turun tuh gimana ya, Pak? Naik turun untuk soal ini? Kemarin atau saya jika? lupa
Kemarin tuh saya lupa ngerjain sama yang berapa. Itu tuh saya kan ngerjainnya pakai Excel dulu. Itu pas diiterasi nilainya naik turun. Jadi pas sampai di tengah-tengah itu nilainya naik turun. Oke, itu untuk kasus CPH per R ini soalnya. Iya. Iya. Itu dugaan saya Mbak ya, Mbaknya salah memasukkan rumus, salah input nilai. Biasanya untuk tipikal ini dia akan konvergen sih, konvergen. Artinya konvergen itu menuju ke satu titik gitu. Kalau ini tadi kan iterasi pertama sampai iterasi ke-6 kan makin lama makin mendekat gitu nilainya. Tapi kalau dia naik turun itu biasanya salah input. Coba bisa dicek lagi, Mbak. Itu naik turunnya di komanya aja sih, Pak. Jadinya angkanya yang depan itu sama, tidak konstan, cuman komanya itu naik turun. Nah, ketika koma naik turun itu errornya sudah berapa? Sudah mendekati 0 berarti ya? Iya. Oke. Sudah mendekati 0 cukup lah, nggak perlu sampai kecil sekali. Baik, Pak. Nggak apa-apa, ini kan juga sudah termasuk kecil, 1374, berapa sama 1374, berapa, itu kan selisih di koma aja nggak apa-apa. Nggak apa, tidak harus sampai 0 selisihnya gitu ya. Oke. Ini saya stop screen ya, saya stop share ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih, Pak. Saya ingin share, atau kalian belum apa tadi? Gambarnya belum dibuat. Jadi untuk berikutnya bisa digambar ya. Jadi untuk yang nomor 4.4 seperti ini sudah saya jelaskan di minggu lalu gitu ya, bahwa ini ada CACO 3 sebanyak sekian. Di sini ada Ki yang masuk, udah gambar gini aja cukup. Kemudian ada keterangan T1 sekian, T2 sekian gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 4.2 ya sama, kurang lebih sama. Ya, bisa digambar secara simpel saja supaya terbayang sistemnya itu ya. Yang awalnya begini aja, Bapak. Ini steady flow, tapi kok tidak ada satuan waktu ini flow rate-nya. Ini mestinya steady flow, itu heat exchanger. Ditambahkan ke 10 mol etilen, tapi 10 mol per satuan waktunya nggak ada. Kilojoule per satuan waktu juga nggak ada. Ya, seperti ini. Digambar simpel gitu aja nggak apa-apa. Antara soalnya kurang. Nah, itu 4.4, 4.2. Ada tanggapan? Kita masih sekitar 11 menit. Nah, kita nyambung ke contoh ya, contoh 4.7. Contoh 4.7 ini relevan dengan latihan 4.9. Nanti bisa kalian jadikan PR. Saya tunjukkan surat pengerjaan. Kebetulan saya di Excel-nya sudah ada, saya jelaskan secara verbal saja. Nanti kalian lebih mendetailkan gitu di rumah. 4.7 ada ekses udaranya. Jadi mungkin kalian masih atau perlu buka lagi ya buku ATK itu, kalau ekses itu seperti apa maksudnya. 25. Oke, 4.9b.
mirip ya, tetapi di sini yang digunakan etilen. Tetapi kalau di contoh 4.7 adalah metan. Nah, ini Excel saya. Yang bagian B saya jelaskan di sini. Nanti untuk PR-nya untuk bisa nomor lain lah. Seperti nanti bisa mengerjakan di Excel untuk iterasinya, karena ini cukup panjang ya kalau diiterasi, tapi cara-caranya perlu dituliskan step by step di lembar jawaban. Coba silakan dibuka soal 4.19b justru. Ya, disuruh menghitung theoretical flame temperature ketika etilen pada suhu 25 itu dibakar. Dibakar dengan tentunya pembakaran itu memerlukan udara gitu ya. Udara yang dimanfaatkan adalah oksigennya. Jadi reaksinya ya antara bahan bakar dengan oksigen. Dalam hal ini etilen plus oksigen menjadi CO2 plus H2O. Kemudian jangan lupa disetarakan ini koefisiennya. Ini 3, sini 2, ini 2. Kemudian eksesnya saya isi 25%. Ini yang bagian B ya. Mula-mulanya diisi 1 ya. Karena etilennya ini akan terbakar secara sempurna, kita tulis 1 mol gitu ya, 1 mol. Sehingga kemudian yang bereaksi etilennya 1 mol juga, karena konversi etilen ini 100% ya, terbakar semuanya. Kenapa? Karena yang ingin kita cari adalah theoretical flame temperature. Theoretical flame temperature itu adalah temperatur tertinggi yang bisa dicapai dari pembakaran suatu bahan bakar itu ya. Bisa dibayangkan. Temperatur tertinggi yang bisa dicapai dari hasil pembakaran suatu bahan bakar. Nah, jadi itu sifatnya hanya teori gitu ya. Di kehidupan nyata pun, di kehidupan sehari-hari itu jarang sekali atau bisa dikatakan tidak ada temperatur hasil pembakaran itu yang mencapai theoretical flame temperaturnya, karena bersifat teoritis. Atau ada juga istilahnya itu sama ini ya, adiabatic flame temperature sama theoretical. Theoretical flame temperature itu sama, intinya temperatur tertinggi yang bisa dicapai gitu. Dalam kenyataannya kan kondisinya tidak adiabatis ya. Misalkan kalian menyalakan kompor LPG di rumah gitu ya, ketika kalian nyalakan, apakah ada panas yang lepas di situ? Ada. Itu kan perbedaan suhu antara udara dan suhu apinya itu kan juga menyebabkan loss, ada losses ya, losses. Jadi kondisi adiabatis ini di dunia nyata juga sulit dicapai gitu ya. Teoritikal, makanya dikatakan sifatnya teoritis. Tapi basisnya bermula dari sini gitu. Nah, ini tadi konversi 100%. Jadi kalau untuk mencapai temperatur tertinggi tentunya bahan bakarnya harus habis gitu ya. Makanya ini habis. Kemudian berapa kebutuhan oksigen secara teoritisnya? Tentunya 3 mengikuti ya. Kalau ini 1, sini 3, ini juga 1, ini 3. Kemudian CO2, H2O-nya ngikutin 2. Nah, karena di sini ada ekses udara 25%, berarti udara yang masuk atau oksigen dulu, oksigen yang masuk berapa? Ya, itu 1 plus 25% dikali oksigen yang bereaksi. 125% dikali 3. Ketemunya 3,75. Nah, sehingga sisanya 0,75 itu tadi. Nah, jadi oksigennya tidak terbakar semua, tapi berlebih gitu ya. Ekses kan berlebih, maksudnya ini 0,75. Kemudian ini berapa ya, tinggal diturunkan aja, ini kan merupakan sisa atau produk di sini. Sudah. Secara neraca massa, oh ya, perlu nitrogen, karena udara itu tidak hanya oksigen, tetapi nitrogen. Nitrogennya berapa? Pakai perbandingan oksigen dan nitrogen di udara secara umum ya. Nitrogen itu 79%,
oksigennya 21%. Dikali dengan mol oksigen masuk 3,75 gitu ya. Ya, 14,11. Kemudian mol udara masuk ya nitrogen plus oksigen. Nitrogen plus oksigen. Kemudian sekian. Nah, inilah fluorid yang digunakan ya. Karena di dunia nyata juga kita untuk pembakaran jarang menggunakan oksigen murni gitu, jarang. Jadi menggunakan udara. Nah, sementara udara fluoridnya berapa yang terukur di alat ukur itu adalah fluoridnya udara ini, molnya udara ini, bukan nitrogen maupun oksigen. Ya. Jadi mol udara ini yang mengandung nitrogen, oksigen sekian. Nah, kalau sudah, sini perlu mengumpulkan data ya. Ini data H2O, liquid atau vapor ini ya. H2O vapor, data delta H pembentukan ya, panas formation H2O dari tabel belakang itu, H2O vapor, kemudian CO2 juga vapor, C3H4 juga vapor. Tapi, iya ini pembentukan sih, etilen. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa nilai delta HR-nya atau panas reaksinya berapa. Panas reaksinya berapa? Ini minus 1 juta, 1,3 juta sekian joule gitu ya. Mulai dari mana? Cara ngitung delta H reaksi ya, jadi produk dikurangi reaktan. Produknya CO2 sama H2O, masing-masing dikalikan dengan koefisiennya atau mol yang bereaksi pada saat itu. Jadi 2 dikali punya CO2 ini, 2 dikali punya H2O. Hati-hati ya, H2O ada 2, seingat saya di tabel belakang itu, ada H2O liquid, ada H2O vapor. Tergantung reaksi kita, kalau reaksi kita H2O vapor, ya kita pakai nilai yang vapor. Ini kemudian dikurangi dengan reaktan. Kemudian reaktannya etilen. Jadi 1 mol kali delta HF-nya etilen. Nah, kenapa tidak dikurangi dengan H2O? Karena nilai pembentukan H2O itu sama dengan 0 gitu loh. Kalau boleh saya tulis seperti ini secara lengkapnya. Karena H2O 0. Oksigen 0. Oksigen itu 0. Jadi pembentukan oksigen itu tidak memerlukan panas ya, secara natural sudah ada, jadi tidak perlu pembentukan. Sehingga kalau secara lengkapnya seperti ini, produk dikurangi reaktan, masing-masing dikalikan dengan koefisiennya. Udah, ini ketemu untuk delta H reaksi. Nah, kemudian yang jadi perhatian kan sama seperti di contoh 4.7 itu kan mulainya, ini ada gambarnya sebenarnya. Gambarnya mirip ya dengan contoh 4.7 itu. Jadi awalnya bermula dari suhu 25 semua. Suhu 25 kemudian naik sampai ke temperatur tertentu. Nah, temperatur tertentu itu yang kita tanyakan. Untuk yang horizontal, coba bisa dibuka Excel 4.7 itu ya. Untuk yang horizontal itu, atau ini bolehlah saya coret sini. Nah, ini ya. Nah, kan delta H 298 ya, delta H reaksinya. Ini tadi sudah kita hitung, sehingga kita perlu menghitung. Di sini diistilahkan delta HP. Nah, padahal delta H yang ingin kita hitung total itu adalah di sini. Jadi melalui 2 step. Mendatar dulu, kemudian vertikal. Kita tidak bisa langsung ya, langsung diagonal miring seperti ini, kita nggak bisa, karena caranya juga nggak tahu saya gimana kalau cara langsungan seperti ini. Ini produk pada suhu panas tentunya ya, suhu. Nah, ketika delta H, dalam hal ini delta H total ini ya, yang miring itu sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya bahwa Q-nya itu sama dengan 0.
ketika Q sama dengan 0 sehingga temperatur hasil pembakarannya itu adalah temperatur tertinggi. Temperatur tertinggi dalam hal ini ya temperatur teoretikal tadi. Temperatur adiabatik. Gitu ya. Jadi kalau kita set bahwa delta H sama dengan 0, itu artinya Q-nya itu sama dengan 0, artinya kalau kita membakar bahan bakar, tidak ada Q yang lepas. Itu kan suatu hal yang apa ya, bisa dikatakan jarang sekali terjadi di dunia nyata ya, kecuali di lab ya. Q sama dengan 0 ini sangat jarang gitu ya. Karena Q sama dengan 0 berarti panas hasil reaksi itu tadi semuanya itu digunakan untuk memanaskan komponen-komponen yang ada di sini. Jadi ini kalau saya jelaskan tadi CO2, H2O, kemudian ada nitrogen, kemudian ada udara gitu ya. C2H4-nya sudah sama dengan 0 mol karena sudah habis di sini. Jadi perlu kalian jabarkan raca masanya tadi 1 mol. Kemudian udaranya berapa tadi? 14, udara oksigen berapa, kemudian nitrogen berapa, masing-masing molnya berapa, ini harus kalian isi dulu. Jadi ini gabungan antara raca massa dan raca energi. Raca massanya harus clear dulu. Kemudian di sini berapa mol tadi, berapa mol, bla 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 bla. Nah, di Excel kan bisa dilihat C2H4-nya nol atau langsung tidak ditulis tidak apa-apa. Ini tadi ketika delta H sama dengan 0, maka kita bisa mencari temperatur tertinggi yang inilah yang akan kita cari gitu. Inilah yang akan kita cari. Nah, sehingga nanti bahwa delta H total ya dalam hal ini itu sama dengan delta H298 terus delta HP ini sama dengan 0 gitu ya. Di sini tadi sudah ketemu minus 1,3 juta sekian joule plus sekarang di sini. Sini udah oke ya, mudah ngitungnya. Kemudian kalau untuk menghitung yang naik ini secara vertikal ini kan masih di 25 derajat Celcius. Ini temperatur berapa kita tidak tahu. Nah, untuk menghitung di sini, yaitu konsepnya dijabarkan satu-satu ya konsepnya. Karena ada 1, 2, 3, 4, ya berarti konsepnya delta H CO2 ditambah delta H H2O ditambah delta H nitrogen ditambah delta H oksigen. Nah, karena kalau kalian perhatikan delta H dari kesemua komponen ini kan sama ya. Sorry, delta T. Delta T-nya kan delta H itu kan gini. Delta H sama dengan CPH. Tuh, kasih ini ya. Coret. Tapi kita kan udah mengenal ini. Nah, kalau kalian perhatikan delta H komponen, misalnya saya tulis I gitu, ini delta T-nya itu sama, yaitu T minus 298,15 Kelvin gitu. Kemudian di rumusnya CPH itu kan tipikal di 4.8. 4.8 itu kalau dibuat ada yang bisa digabung gitu ya, yang bisa digabung sehingga nanti kalian tidak perlu menggunakan rumus 4.8, itu akan kelamaan. Tetapi langsung digabung seperti di contoh soal itu tadi. Jadi di sini kan ada, kalau saya tulis sini R, ini kan sini ada tadi ada A, B, C, D, ya. Kemudian tau, kemudian T0 gitu ya. Nah, karena ini sama dan ABCD-nya ini dan tau dan T0-nya ini juga sama, makanya ABCD-nya ini bisa digabung. Bisa digabung menjadi, jadi istilahnya kita tidak menghitung delta HI lagi, tetapi delta H P total yang sudah di dalamnya ada 4 komponen ini tadi. Nah, caranya seperti apa? Itu tadi, makanya mengenal istilah sigma di situ nanti. R begini ya. Delta H CP. Nah, CPH ini hati-hati di sini adalah
sigma NNI dikali CPI. Nah, jadi digabung. Jadi ini yang tadi saya maksud. Jadi kenapa pakai sigma? Sigma itu artinya untuk mengakomodasi semua komponen langsung. Jadi ngitungnya nggak tiap komponen gitu ya. Tapi secara konsepnya itu tadi komponen 1, komponen 2, komponen 3 tambah komponen 3 dan seterusnya. Nah ini tambahkan di sini akan menjadi fungsi temperatur kan? Temperaturnya belum tahu kan? Nah karena di sini 0, ini ada nilainya sehingga temperaturnya bisa dicari dengan menggunakan Coulsyk atau iterasi ya. Kalian lihat. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi tadi yang horizontal sudah, kemudian sekarang vertikal. Nilai ABCD-nya saya kumpulkan di sini. Untuk reaktan udara, delta H reaktan 0 ya, karena suhunya sama-sama di 25. Ini bermanfaat jika suhu udaranya bukan 25, tapi lebih tinggi atau lebih rendah. Ini akan ada delta HR, tergantung perjalanannya itu loh. Nah, contoh 4.8 itu di 600 Kelvin. Jadi ini nggak perlu, ini nanti kalian malah bingung. Ini nggak perlu, langsung aja di produk yang vertikal tadi ke atas, yang sisi kanan tadi. Temperaturnya ini karena saya menggunakan Coulsyk ya. Tapi nanti kalian coba rekan secara manual. Bisa diiterasi sekali 2 kali. Ini temperaturnya si sembarang, temperatur nolnya 25 Celcius, tahunnya sekian, ini sigma A, B, C, ngikutin contoh soal tadi, sehingga CPH per R-nya sekian, sehingga nilai R-nya, ini nilai R-nya saya pakai sekian, sehingga delta H produk yang vertikal tadi itu sekian. Nah, kemudian saya totalkan bahwa delta H reaksi yang horizontal tadi, ditambah dengan yang vertikal, ini saya abaikan ya, karena ini 0 nilainya. Vertikal itu harus sama dengan 0. Sudah, ini saya paksa 0 dengan mengubah temperaturnya. Ketemunya tinggi sekali ya. 2000 Kelvin. Ya, kalian sudah bisa lah menggunakan Coulsyk. Oke. 2198 Kelvin, ya, tinggi sekali, hampir 2000 Celcius di sini ya. Nah itu ya, nanti PR-nya itu salah satunya bisa dikerjakan di Excel, tapi step by step-nya bisa ditulis di lembar jawabannya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Nah, ini kenapa reaktan udara ini saya merah, saya tidak pertimbangkan karena stepnya seperti ini. Suatu saat, seperti contohnya di contoh 4.8, itu grafiknya nggak seperti ini. Diagramnya nggak seperti ini, tetapi dari atas turun, horizontal naik. Kenapa? Karena di sini pada suhu 600 Kelvin. Ini temperaturnya sama dengan berapa? Nggak tahu. Sini 25, 298 Kelvin. Nah, sehingga ada tambahan delta H supaya sama delta HR 0. Nah, delta HR ini ada jika reaktannya itu masuk bukan pada suhu 25 Celcius, tapi pada suhu yang lain, katakanlah 600 Kelvin. Ya berarti di atasnya. Berarti ini turun dulu, kemudian horizontal, kemudian baru naik lagi. Sekali lagi kita nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung miring. Nah, deltanya sama dengan berapa? Nah, kalau ingin menghitung temperatur adiabatisnya, ya delta H-nya kita buat 0 gitu. Deltanya kita buat 0. Contohnya yang 4.19E itu model grafiknya seperti ini. Sehingga yang delta H reaktan perlu dihitung. Ingat, reaktan itu isinya apa saja gitu ya. Isinya apa saja. Kalau 4.19E itu kan etilennya suhu 25, berarti masuk sini. Etilen suhu 25, sudah. Kemudian yang udaranya yang masuk di 500 derajat. 500 derajat Celcius udara. Udara artinya ada nitrogen, ada oksigen. Sehingga nanti kalau menemui kasus seperti ini,
untuk menghitung delta HR-nya itu dilihat saja komponen apa saja yang ada di situ. Dalam hal ini ada udara saja, ada nitrogen, ada oksigen. Tidak perlu mempertimbangkan etilen, karena etilen sudah berasal dari sini, bukan berasal dari atas. Kalau etilennya dari atas berarti ya kita pertimbangkan untuk menghitung delta HR ya delta H-nya nitrogen tambah delta H-nya oksigen tambah delta H-nya etilen gitu ya. Jika etilennya bermula suhu 500 derajat Celcius juga. Tapi di soal ini kan yang bagian E etilennya masuk suhu 25 derajat Celcius, jadi langsung ke bawah sini. Itu ya, ini lebih detailnya kalian perlu mengerjakan sendiri. Setelah boleh lah 4.19e ya, 4.19e. Skematiknya seperti ini, digambar dulu ya, jangan lupa. Gambar dulu, kemudian cara pengerjaannya diiterasi 2 kali, kemudian di goalsing enggak apa-apa, karena sulit juga menentukan temperatur awal. 4.19e seperti ini, reaktannya ada nilainya, cuman kalian perlu hitung, kita bandingkan ke depan gitu ya. Bahkan ada tanggapan, waktunya sudah lewat. Udah jelas? Ya, berarti nanti PR-nya ada 2, 4.19 yang bagian E dan 4.21 ya. 4.21 ini untuk menghitung panas reaksi dari panas pembentukan. Ini ada beberapa yang perlu disamakan koefisien stoikiometrinya. Nanti saya sampaikan berapa bagian mana saja gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukup sampai di sini. Cukup ya? Oke, salah satu bisa mewakili, cukup? Bisa cukup kan? Cukup, Pak. Baik, saya cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.